Hari kedua sejak kembali dibukanya akses penerbangan oleh Kementerian Perhubungan, puluhan penumpang terlihat menunggu keberangkatan domestik di Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, sebanyak 2 penerbangan dijadwalkan berangkat pada hari ini. Selengkapnya akan dilaporkan dua rekan kami, ada rekan Puja Lestari dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara. Saya akan menuju ke Puja terlebih dahulu. Puja, maskapai apa saja dari pantauan Anda yang sudah mulai beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Marvin, untuk hari ini sejumlah maskapai sudah mulai beroperasi kembali. Salah satunya ialah maskapai Citylink dan juga Garuda Indonesia. Di Terminal 2, tempat saya berada saat ini, maskapai Citylink sudah membuka kembali penerbangan, yaitu untuk hari ini ada 2 penerbangan dengan tujuan Banjarmasin yang sudah berangkat pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga penerbangan dengan tujuan Balikpapan yang sudah berangkat pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Akibat hanya ada 2 penerbangan yang beroperasi hari ini, saat ini kondisi bandara khususnya di Terminal 2 ini terpantau sepi. Kami melihat hanya ada puluhan penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan. Untuk di Terminal 2, penumpang akan diarahkan melakukan check-in di gate 1, yaitu di counter check-in Citylink. Namun kemudian penumpang akan diarahkan menuju gate 4 yang merupakan pintu masuk. Sementara untuk gate 2 dan gate 3 dan juga gate 5 ini dikosongkan dan juga ditutup. Namun sebelum penumpang masuk melalui gate 4, penumpang diharapkan dan diharuskan untuk memeriksakan kesehatan diri di posko penanganan COVID-19 yang sudah disediakan oleh petugas. Di posko ini nanti penumpang akan diberikan sejumlah form yang harus diisi, yaitu yang berkaitan dengan riwayat perjalanan dan juga riwayat penyakit serta riwayat kesehatan yang dimiliki oleh penumpang. Sementara untuk di Terminal 3, Garuda Indonesia masih memberangkatkan sejumlah penerbangan, yaitu tadi ada 3 penerbangan domestik dengan tujuan Palembang, Tanjung Pinang, dan juga Banjarmasin. Marvin. Ya, Puja, selain mengisi sejumlah form yang sudah disediakan oleh petugas, apa mekanisme lain yang dilakukan oleh pihak bandara untuk memastikan penumpang yang naik sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan? Dan apakah dari pantauan Anda melihat banyak sekali penumpang yang ditolak untuk terbang? Ya, Marvin, untuk memastikan bahwa penumpang yang naik di pesawat komersial ini merupakan penumpang yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan, yang merupakan penumpang dengan perjalanan dinas atau penumpang untuk tujuan pelayanan penanganan COVID-19, layanan keamanan umum, layanan kesehatan, dan juga layanan dasar serta ekonomi penting lainnya, maka petugas bandara ini melakukan sejumlah mekanisme, yaitu yang pertama ialah para penumpang ini diwajibkan untuk membawa sejumlah dokumen yang bervariasi sesuai dengan tujuan dari penerbangan. Namun meskipun dokumen ini bervariasi, kami menemui setidaknya ada 3 dokumen umum yang harus disiapkan, yaitu yang pertama surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan oleh rumah sakit setempat, lalu kemudian surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi terkait, dan juga surat keterangan lain yang dapat melengkapi perjalanan tersebut. Dan nantinya ketiga dokumen fisik serta dokumen pelengkap lainnya harus ditunjukkan di counter check-in sebelum kemudian penumpang diperbolehkan masuk. Dan dari pantauan kami tidak melihat adanya penumpang yang ditolak, namun kami melihat bahwa penumpang yang ada di sini memang merupakan penumpang yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan. Seperti tadi kami melihat ada penumpang yang memakai rompi BNPB yang merupakan anggota gugus tugas COVID-19 dan juga penumpang dengan perjalanan dinas. Demikian, Marvin. Baik, terima kasih Puja Lestari. Saya akan menuju ke Medan saat ini. Dana Pangaribuan, Dana, bagaimana situasi di bandara hari ini dan kapan jadwal keberangkatan pesawat dilakukan? Ya, Marvin, untuk hari kedua pasca beroperasi kembalinya Bandara Internasional Kuala Namu setelah ditutup sementara, saat ini situasi maupun suasana di Bandara Internasional Kuala Namu sendiri terpantau sepi dari penumpang. Dan di bandara sendiri saat ini hanya terlihat adanya penjagaan dari petugas kepolisian dan juga TNI, serta penjagaan dari APSEK bandara. Sementara itu untuk jadwal penerbangan, semulanya memang ada 2 jadwal penerbangan yang akan dijadwalkan berangkat pada hari ini, yakni untuk maskapai Garuda dan juga maskapai Citylink. Dan untuk maskapai Garuda sendiri dijadwalkan terbang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi dengan tujuan Kuala Namu Cengkareng. Namun penerbangan harus ditunda hingga sore nanti dikarenakan tidak adanya penumpang yang terdata. Sementara untuk penerbangan maskapai Citylink sendiri dijadwalkan akan berangkat pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Kuala Namu Cengkareng. Namun penerbangan tersebut juga telah dibatalkan dikarenakan hanya ada 3 penumpang yang terdata.
Adapun penerbangan yang dilakukan di Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini memang untuk penerbangan domestik dan bagi penumpang yang telah memenuhi syarat dan juga kriteria yang telah dikeluarkan sesuai dengan surat edaran dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Pusat. Dan berikut kita simak pernyataan dari Senior Manajer Operasional Bandara Internasional Kuala Namu terkait dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang. Bagi calon penumpang untuk mendapatkan tiket adalah harus ada surat kesehatan yang menyatakan bebas daripada COVID. Itu harus ada surat dari pimpinan atau surat pengantar dari pimpinan instansi atau perusahaan mereka masing-masing. Dia juga harus menggunakan masker calon penumpang. Nah, setelah itu lengkap, dia baru bisa membeli tiket di counter. Marvin, untuk informasi tambahan tidak hanya untuk maskapai Garuda dan juga Citylink, namun Lion Group juga akan menjadwalkan penerbangan yang akan dijadwalkan dilakukan pada tanggal 10 Mei mendatang. Demikian Marvin dari Medan, Sumatera Utara, kembali ke Anda di studio. Baik, Dana, bisa kami konfirmasi seperti apa dan bagaimana mekanisme pemeriksaan yang dilakukan di Bandara Kuala Namu terhadap calon penumpang bersyarat ini? Marvin, untuk pemeriksaan dan juga penjagaan yang dilakukan di Bandara Internasional Kuala Namu sendiri saat ini penjagaan memang masih diperketat oleh pihak bandara dengan mensiagakan keamanan dari TNI Polri dan juga bandara. Sementara itu untuk pemeriksaan kesehatan sendiri saat ini sudah dibuka 2 posko pemeriksaan calon penumpang yang akan berangkat maupun yang akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, di mana posko tersebut ditempatkan di terminal kedatangan maupun keberangkatan Bandara Internasional Kuala Namu. Nantinya para penumpang akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan baik dari verifikasi data dan berkas serta pengecekan suhu tubuh. Dan Marvin, saat ini memang sebelumnya pada hari pertama penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu sendiri dilakukan dengan penerbangan perdana dari maskapai Garuda yang dijadwalkan berangkat pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat kemarin yang membawa penumpang sebanyak 86 orang. Dan penerbangan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan mewajibkan para penumpang menggunakan masker dan menjaga jarak. Marvin. Jaga jarak. Baik, Dana Pangaribuan, terima kasih untuk informasi Anda, dan sebelumnya ada rekan Puja Lestari. Terima kasih teman-teman.